Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rizkyani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 11 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menuntun peran saya sebagai guru among. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat kemerdekaan anak. Pembelajaran diharapkan dapat memerdekakan peserta didik dengan seutuhnya. Artinya, peserta didik dapat berkreasi dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa adanya paksaan dari orang lain dan dapat bersandar atas kekuatan sendiri. Bermain merupakan kodrat anak. Oleh sebab itu, konsep bermain sambil belajar harus diilhami oleh para pendidik sebagai bagian dari alur pendidikan anak. Karena hal inilah yang akan mempermudah guru dalam mentransfer ilmu pengetahuannya, termasuk pula mewariskan budi pekerti yang baik kepada si anak. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Untuk menggapai muara pendidikan yang sukses, pendidikan harus berpihak pada murid. Seorang guru harus paham betul fase perkembangan murid, sehingga mereka bisa memaksimalkan pertumbuhan murid dengan caranya masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya, agar didapatkan generasi bangsa yang sejaya-jayanya dan sebahagia-bahagianya. Ki Hajar Dewantara dengan tegas mengatakan bahwa anak bukanlah kertas yang kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Artinya anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Oleh karenanya, pendidikan bertujuan untuk menuntun anak guna menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya dalam upaya menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara mengarahkan perilaku belajar dan watak siswa di sekolah dengan menitikberatkan pada peran pendidik. Pendidik ini diibaratkan seperti seorang petani dan siswa adalah benih tanaman yang ditabur petani di lahan sekolah. Setiap bibit tanaman ditanam dan dirawat secara berbeda. Misalnya penanaman dan perawatan tanaman padi akan berbeda caranya jika berbicara versi jagung. Hal ini termasuk pula berbicara lahan garapan yang kurang subur sekalipun. Artinya guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang menuntun memberikan bimbingan dalam menentukan arah perkembangan anak. Ia harus memastikan bahwa anak-anak berada di jalan yang benar, tidak tersesat dan bahkan tidak membahayakan mereka diri sendiri. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berkolaborasi dengan murid dalam menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai murid. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi murid dan memahami karakteristik setiap murid untuk mewujudkan student well-being. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa selama ini belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan murid. Selama ini pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Dan membuat saya masih menyamaratakan murid dan itu dilakukan tanpa sadar. Membanding-bandingkan antara kemampuan siswa A dan siswa B. Misalnya, murid yang pintar adalah murid yang buku catatannya penuh, yang nilai ulangannya bagus, dan murid pintar harus mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan guru. Sedangkan untuk siswa yang tidak menulis, saya menganggap dia tidak belajar, karena nilai ulangannya kurang dari nilai KKM, sehingga saya mengira bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hanya dapat dilakukan dengan kegiatan remedial.
Apabila tugas yang saya berikan tidak mencapai KKM, maka saya akan memberikan hukuman dengan menambah tugas awal dengan tugas yang lainnya. Dan saya baru menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan dapat membuat murid merasa terbebani dan menurunkan motivasi belajarnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, atau saya tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya harus menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Setiap murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakternya berbeda. Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik dalam bersikap maupun bertutur kata. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid berkarakter lebih baik lagi. Saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang keras, namun berupa mengamoni murid agar menumbuhkan rasa nyaman, bukan rasa takut. Langkah awal yang akan saya terapkan adalah merancang dan menerapkan pembelajaran abad 21 yang berpihak pada murid yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi kreatif, inovatif, dan berpegang teguh pada konsep memerdekakan murid. Saya akan menggali dan mengembangkan potensi murid serta memahami karakteristik setiap murid untuk mewujudkan student well-being, yaitu murid dalam pembelajaran memiliki kesehatan dan kebahagiaan, bukan tekanan. Maka pembelajaran yang diterima siswa atau yang dilaksanakan oleh siswa adalah pembelajaran yang menyenangkan yang membuatnya bahagia. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru menuntun kodrat alamnya agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.